Musa tidak menikahi bekas istri anak angkatnya. Oke, nah di sini Bang Aries tuh memaparkan beberapa ayat dalam Alkitab Bible yang dikira merujuk kepada nubuatan Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, yang pertama adalah Ulangan pasal 18 ayat 17 sampai 19. Nah, bunyi ayatnya sebagai berikut. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau ini, yakni kepada Musa ya. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku, yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, ayat ini menegaskan dan menjelaskan mengenai nubuatan akan ada Nabi yang akan dibangkitkan, atau akan ada Nabi yang akan diutus, dan Nabi itu seperti Musa. Nah, siapakah Nabi sepertiku, seperti Musa itu di sini? Bang Aries menegaskan Nabi seperti Nabi Musa itu adalah Nabi Muhammad SAW, bukan Yesus atau Nabi Isa. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan dari Irabanians ID. Untuk mengerti Ulangan 18 ayat 18, kita tidak bisa membaca ayat ini secara tersendiri. Sebelumnya, mari kita baca Ulangan 18 pada ayat sebelumnya. Judul perikopnya adalah bertenung dan bernubuat. Ini adalah pesan yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Seperti yang kita baca di ayat 9, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Jadi Tuhan memperingatkan orang Israel melalui Musa untuk tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di mana mereka akan pergi. Seperti yang teman-teman lihat di ayat 10, yang mereka lakukan, bangsa-bangsa itu lakukan adalah mempersembahkan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun orang yang menjadi petenung, peramal, atau penelaah, atau penyihir, gitu ya, ayat 10. Itulah latar belakangnya. Oleh karena itu, supaya jangan orang-orang Israel ini pergi kepada peramal, petenun, Tuhan menjanjikan kepada siapa orang Israel harus mendengarkan nasihat. Mari kita baca ayat selanjutnya. Ayat 13, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ayat 14, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Ayat 11, ayat 15, seorang nabi, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ingat kata kunci ini ya teman-teman, dialah yang harus kamu dengarkan. Ayat 16, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan. Jadi sebelumnya orang-orang Israel meminta kepada Tuhan, ya, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Ini jawaban Tuhan. Ayat 18, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Teman-teman lihat di ayat 15 tadi, yang berbicara di sini adalah Musa, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di ayat 18 ini adalah pernyataan Tuhan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Jadi itulah latar belakang dari Ulangan 18. Untuk mengetahui siapa nabi itu, mari kita lanjutkan membaca kitab Ulangan. Tepatnya di Ulangan 34. Di Ulangan 34 diceritakan tentang kematian Musa. Kita baca di ayat 7.
Kita baca di ayat 7. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di daratan Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke, ingat Ulangan 18 ayat 15. Dialah yang harus kami dengarkan. Perhatikan Ulangan 34 ayat 9. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Di mana itu? Di Ulangan 18 ayat 15. Sebab nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi itulah yang disampaikan oleh Musa di Ulangan 18 ayat 15. Jadi tergenapi apa yang disampaikan oleh Musa di Ulangan 18 ayat 15. Tergenapi pada Ulangan 34 ayat 9. Ayat 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit antara orang Israel, dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukan atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawai-pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan, segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi orang yang menggantikan Musa adalah Yosua. Oke? Ingat kata kunci tadi, sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Musa. Dari semua ayat-ayat yang kita sudah bacakan bersama tadi, di sini kita bisa melihat bahwa saudara-saudara Muslim selalu gagal paham karena cara mereka membaca Alkitab. Mereka mengambil beberapa ayat yang kira-kira cocok dengan argumen mereka, sehingga ayat-ayat yang lain mereka abaikan. Akhirnya mereka berujung kepada gagal paham, seperti yang kita sudah saksikan bersama tadi. Jadi, Ulangan 18 ayat 18 adalah nubuatan tentang Yosua, di mana Yosua akan menggantikan Musa untuk menuntun orang Israel menuju kepada tanah Kanaan. Jadi, secara rohani, nubuatan ini juga merujuk kepada Yesus Kristus, karena Yesus menuntun manusia berdosa dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang kekal. Siapakah nabi seperti Musa itu di sini? Bang Aryesto menegaskan nabi seperti Nabi Musa itu adalah Nabi Muhammad SAW, bukan Yesus atau Nabi Isa. Itu dikarenakan Nabi Muhammad dan Nabi Musa sama-sama memiliki kesamaan. Yakni mereka sama-sama lahir secara biologis, sedangkan Yesus lahir secara mukjizat, yakni tanpa ayah dan ibu. Sedangkan Nabi Muhammad dan Nabi Musa mereka sama-sama lahir dengan ayah dan ibu, dan mereka lahir secara natural. Kedua, Nabi Muhammad dan Nabi Musa sama-sama melakukan pernikahan, bahkan berpoligami. Sedangkan Yesus dicatat dalam doktrin Kristen tidak melakukan pernikahan. Ketiga, Nabi Muhammad dan Nabi Musa pernah melakukan hijrah bersama umatnya. Nabi Musa pernah melakukan hijrah dari Mesir menuju ke Yerusalem, itu bersama kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad pernah melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan kaum dan umatnya. Sedangkan Yesus dalam sejarah tidak melakukan perjalanan kolosal, perjalanan hijrah dengan umatnya kemanapun. Keempat, Musa dan Nabi Muhammad SAW sama-sama menjadi pemimpin kaumnya. Musa memimpin kaum Bani Israel, ya, sedangkan Nabi Muhammad memimpin kaum Arab. Nah, dari kepemimpinan Musa itu berlanjut kepada Nabi Yosua atau Nabi Yusha, berlanjut ke Nabi Samuel, hingga kemudian Talut, kemudian Daud, kemudian Nabi Sulaiman, dan kemudian ada Nabi Sulaiman yang terus menjadi kerajaan Bani Israel. Dan juga begitu juga Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad kemudian lahir kerajaan Islam, diganti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kemudian dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan berterus hingga kepada dinasti Utsmaniyah. Sedangkan Yesus tidak memiliki kerajaan dan kepemimpinan duniawi apapun yang dapat dilihat secara pasti seperti kerajaan yang diusung oleh Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad SAW. Kelima, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sama-sama membawakan syariat hukum baru. Musa membawa hukum syariat Taurat, sedangkan Nabi Muhammad SAW membawa syariat Islam. Sedangkan Yesus, ia tidak membawa syariat baru apapun. Bahkan nanti yang mengubah hukum Taurat adalah Paulus, di mana ketika masa Paulus sunat dihilangkan, kemudian larangan-larangan dalam Taurat juga dihilangkan. Keenam, Musa dan Nabi Muhammad SAW sama-sama wafat dengan keadaan tenang. Sedangkan Yesus menurut Kristiani wafat dengan dibunuh dan disalib. Walaupun menurut kita Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa diangkat ke langit, tapi menurut Kristen Nabi Isa dibunuh di tiang salib. Sedangkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad mereka wafat secara normal seperti biasa. Sehingga kematian Yesus dengan kematian Musa dan Nabi Muhammad sangat berbeda. Nah, sebenarnya penjelasan ayat ini cukup panjang untuk melihat kesamaan antara Nabi Muhammad dan Nabi Musa seperti itu. Namun di sini saya cukupkan karena juga Bang Aryesto hanya menyampaikan sampai di situ saja menjelaskannya. Oke. Nubuatan Nabi Muhammad yang kedua terdapat dalam. Baru saja kita mendengarkan bagaimana saudara-saudara Muslim mencari kesamaan antara Musa dengan nabi mereka. Seperti yang teman-teman dengar sendiri tadi ya, ada 6 kesamaan.
Sebenarnya, jika saudara-saudara Muslim konsisten dengan menggunakan cara ini, harusnya mereka juga melihat ketidaksamaan Musa dengan nabi mereka. Yang menariknya, kenapa yang dicari adalah kesamaan? Ada beberapa banyak ketidaksamaan Musa dengan nabi mereka. Musa tidak menikahi bekas istri anak angkatnya. Nabi Musa tidak mengaku pernah membelah bulan. Musa pernah berbicara dengan Tuhan secara langsung, tidak melalui perantaran Jibril. Sementara nabi dari saudara Muslim berbicara dengan perantaran malaikat. Musa melakukan banyak mujizat di tanah Mesir. Masih banyak lagi perbedaan antara nabi saudara Muslim dengan Musa. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, jika menggunakan standar dari saudara Muslim untuk menentukan bahwa Ulangan 18 ayat 18 adalah nabi mereka, sangat tidak cocok. Karena banyak juga perbedaan antara nabi saudara Muslim dengan Musa. Oke teman-teman, demikianlah sanggahan kita terhadap pernyataan dari saudara Muslim. Kita bisa lihat bagaimana saudara-saudara Muslim putus asa mencari keberadaan nabi mereka di dalam Alkitab. Oke teman-teman, sampai jumpa di tanggapan berikutnya. Tuhan berkati.